皆さん、こんにちは。アントンです。では、また日本文学について、話したいと思います。その前にはですね、まず皆さんにお礼を申し上げたいと思います。5日前にですね、初めて YouTube で、動画を、投稿して、そしてなんと、えーチャンネル登録者数10人と書いてあって、本当に皆さんに、ありがたい気持ちがいっぱいです。ありがとうございました。とても励みになります。これからも、私も頑張って、役に立つような、ビデオを、投稿したいと思います。では、今日の話はですね、先週の話の続きとして、話したいと思います。先週はいろいろなアドバイス皆さんからいただきました。例えば、先生もちょっと声を出してください。あるいは、先生、なぜ紹介されたのが3作品だけですかとか、そういうような、質問は個人的に私のところに来ました。今日は、3作品だけじゃなくて、1から30位まで、話したいと思います。Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Anton. Saya ucapkan terima kasih karena Anda telah melihat video yang saya unggah di YouTube sekitar 5 hari yang lalu. Dan ternyata setelah saya cek jumlah yang melihat atau yang telah subscribe ya channel ini sekitar 10 orang ya. Saya ucapkan terima kasih. Terus di sini juga terlihat video ini juga telah didengarkan sekitar 93 orang ya. Dilihat 93 orang. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Ini menjadi bekal dan menjadi semangat bagi saya untuk terus produktif ya, membuat video-video yang berguna bagi kita semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan mengenai karya sastra ya yang banyak dibaca oleh murid-murid atau remaja, murid-murid SMP di Jepang ya. Minggu lalu saya telah mengunggah video dan banyak sekali saran dari Anda. Misalnya, Sensei, kalau bicara agak keras suaranya seperti itu, atau juga Sensei kenapa kok cuma menyampaikan 3 karya sastra saja yang terkenal, urutan 1, 2, 3. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas ini lebih banyak lagi. Di website yang sama, di bagian tengah ini, kita bisa melihat ranking 1 sampai 30. この中に30位から1位までのランキングが載せてありますので、クリックすれば、setelah kita klik seperti ini, 出てきます。そのランキングですね。前回1位は、1位は何だったっけさっき。1位はボチャンだったんですね。そして2位はハスレメロス。3位はヘンシン、フランスカフカですね。この調査はこれから紹介する調査の続きですので、順位が変わります。Minggu lalu telah saya perkenalkan bahwa yang nomor 1 adalah Bocang, yang 2 kemudian ini Hasire Melos karya Dazai Osamu, yang ketiga adalah Metamorfosis karya Franz Kafka. Ternyata ini masih berkelanjutan ini untuk penelitian masalah rankingnya. Kita bisa lihat di sini ternyata berubah ya rankingnya. なんかランキングが変わりましたね。というところで、これ1位から30位で。
ではちょっと一つずつ紹介したいと思います。Saya akan perkenalkan satu persatu ya mengenai ranking tadi itu. Bentar ya, saya share sebentar. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui ya, kenapa kok ada istilah kokugo ya, kokugo terus kemudian ada istilah nihongo ya. Jadi bagi orang Jepang sendiri, pelajaran bahasa Jepang itu disebut sebagai kokugo ya atau bahasa nasional. Sedangkan bagi orang yang non Jepang itu disebut sebagai nihongo ya, untuk orang asing itu disebut nihongo. これはやはり日本人のためには、学習あるいは科目としては国語といいますか、外国人のため、には日本語という、科目、あるいは、そうですね、科目になります。でこれはインドネシアではちょっと違いますね。インドネシアなら外国人のためでも、インドネシア人のためでも、名前はインドネシア語、国語という名前はありますが、この場合は使わないですね。国語という名前はだいたい憲法にはそうですね、憲法とか法律的とかそういうところに、書いてありますが、科目としては同じで、Indonesia Go, bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Ini berbeda dengan yang di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, baik untuk orang asing maupun untuk orang Indonesia sendiri, nama mata pelajaran atau mata kuliahnya adalah bahasa Indonesia. Itu perbedaannya ya. Nah, kemudian apakah buku pelajaran bahasa Jepang di Jepang adalah sama seluruh Jepang? Itu ada pertanyaan seperti itu ya. 日本の国語教科書は全国統一ですかというような質問が、皆さんから受けました。それは統一ではないですね。統一ではないです。なぜかと言いますと、こういうようなところから、皆さんも、ちょっと待ってくださいね。わかると思います。なぜ、統一ではないんですか、こういうようなヤウシ OGP から検索すれば、こういうような質問も似ているような質問が、なぜ小学校、中学生の教科書って都道府県によってバラバラなんですかというような質問ですね。その一つの、理由としては、一つの会社から統一しないのはですね、数社が自由競争をすることで、より良い教科書が作られて、いくからでしょう。Jawaban alasan pertama itu adalah kalau misalnya dibuat ini apa namanya dari berbagai macam perusahaan penerbitan, pasti akan terjadi persaingan bebas di antara mereka. Jadi dari persaingan itu akan muncul kualitas dari buku pelajaran. Jadi kualitas yang terbaik itu yang mungkin akan dipakai oleh sekolah-sekolah yang akan terjual atau dipakai di sekolah-sekolah. Misalnya dari kualitas gambar, kemudian isi dan macam-macam itu yang terbaik yang akan laku di pasar. Yang kedua adalah そうですね。でも、すべて違うわけではないんですよね。例えば、漢字とかこういうところですね。国が決めた基準があって、そしてそれぞれの会社がそれを従って教科書を作るわけですよね。Ada beberapa hal yang sudah menjadi ini ya, apa namanya, pedoman dari pemerintah, dari Kemendikbudnya Jepang itu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa seenaknya diubah sendiri. Jadi ada pedoman, misalnya cara penulisan kanji, ya, cara goresan tulisan kanji itu ada harus sama di seluruh Jepang dan itu para penerbit harus mengikuti aturan tersebut. Ya, aturan tersebut.
Terus kemudian yang lainnya adalah misalnya ada jawaban di sini kalau ya disatukan, jadi maksudnya secara nasional itu satu, gitu, satu buku pelajaran, dikhawatirkan nanti akan ini seperti pemikiran Jepang sebelum perang gitu ya, nanti orang itu akan bahaya. Jadi ada pemaksaan pikiran satu gitu ya, dari pusat langsung ke daerah ya, jadi tidak boleh interpretasi lainnya, itu juga sangat berbahaya bagi bagi pelajar ya, orang-orang yang masih muda. Jadi semuanya harus diatur pusat gitu, tanpa ada interpretasi sendiri. So, yoくないですね。昔みたいにもし共通すればですね、ちょっと危険なことになりますというような答えもあります。次は、戻りますね。そしてこういう質問がありましてね、なぜ日本の国語教科書に外国の小説が紹介されているのですかというような質問ありました。Kenapa di buku pelajaran bahasa Jepang diperkenalkan karya sastra asing? これやはりインドネシアの事情と違いまして、インドネシア語という教科書であれば、やはりその中に載せてある文学作品は全部インドネシア人による作品ですね。外国人の作家が書いたものはそこに、載せてない。それはインドネシア語、あるいは私たち、あるいは国語の目的ですね。インドネシア文学作品のみです。Ya, ini berbeda ya dengan Indonesia. Kalau di Indonesia karya sastra yang diperkenalkan atau dimasukkan dalam buku pelajaran itu adalah karya sastra orang Indonesia, ya orang Indonesia. Jadi berbeda dengan Jepang, ya. Jadi alasannya kenapa kalau Jepang karya sastra asing pun dimasukkan. そしたら日本ではなぜ外国の文学作品も載せてあるんですか？まあ、一つの理由としては、世界の文学作品の知識を豊かにするためですね。それが一つの理由。そして二つ目はですね、日本では日本語に翻訳された外国の文学作品がですね、日本文学作品と同様に大事にすることですね。これは翻訳質が良ければ良いほどですね、やはりそれも翻訳でもなんと言うんでしょう、文学の価値もあります。それも日本ではもうずっと昔からそういう伝統もあって、それはインドネシアではなかなかないんですね。そういうところですね。Jadi di Jepang itu karya sastra asing yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang itu dianggap penting ya, sama dengan karya sastra Jepang. Bahkan di setiap tahun juga ada ini penghargaan untuk ini apa namanya terjemahan ya dari karya sastra asing ke dalam bahasa Jepang itu ada tiap tahunnya dan itu prestis ya. まあ、日本でもですね、なんというでしょうか、翻訳文学作品の賞という賞ありますよね、毎年。それも、なんか本当に日本では翻訳作品も大事にされてる、証拠じゃないかなと私は思います。Itu seperti itu. Jadi ada dua alasan ya kenapa karya sastra asing pun dimasukkan di dalam buku pelajaran bahasa Jepang ya di Jepang. Yang pertama tadi adalah untuk memperkaya tadi pengetahuan atau wawasan tentang sastraan asing atau sastraan dunia ya bagi pelajar Jepang. Yang kedua adalah karena karya sastra terjemahan itu juga kualitasnya semakin bagus akan dianggap sama dengan karya sastra Jepang sendiri ya, karya sastra Jepang sendiri. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah karena karya sastra asing itu ditulis dalam bahasa Jepang. Jadi itu nanti apa namanya ya hampir sama dengan karya sastra Jepang sendiri.
Jadi kan tidak gampang membuat apa namanya hasil terjemahan yang bagus. Itu maksudnya itu. Eh, Sedangkan apa namanya di dalam ini pedoman pembuatan buku ajar ya, buku ajar bahasa Jepang di Indonesia itu di Jepang itu adalah ini untuk mendidik anak-anak itu memberikan pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa, ritme dan macam-macam itu supaya mereka lebih kaya lagi, apalagi diperkenalkan dengan karya sastra asing yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Ya, itu salah satu alasannya. Baik, kita langsung ke ini apa namanya ada 30 ini cerita. Yang nomor satu ternyata bukan lagi Bocang ya. Yang nomor satu ini karya Hermann Hesse. Ini dalam bahasa Jerman ya. Juken Gedenken ya. Ada sekitar 22,4% yang memilih karya sastra ini. Saya sendiri belum pernah membaca karya sastra ini. Suatu ketika nanti saya ingin membacanya karena di sini sekitar 22,4% apa namanya orang Jepang atau pelajar Jepang menyukai ini. Yang kedua adalah Nakajima Atsushi ya, Sangetsuki ya. Saya juga lupa ini sudah pernah atau belum, tapi saya tidak tulis sudah pernah. Jadi ini sekitar 13,8%. Yang ketiga ya, Dazai Osamu ya, Hashire Meros ya. Kita sudah bahas minggu lalu dan ini menjadi ranking 3. Jadi anak-anak SMP atau hampir ya, yang hampir semua orang yang pernah belajar atau pernah membaca karya sastra dari Dazai Osamu ini. Yang keempat ini lain-lain ya. Kenapa sampai 6,9% ini? Karena banyak sekali orang-orang ya, maksudnya para orang yang memilih atau mengikuti jejak pendapat ini menulis berbagai macam karya sastra yang mereka sukai. Jadi tidak bisa disatukan dalam satu karya sastra. Jadi banyak sekali isi karya sastra di sini. Berikutnya adalah Inoue Hisashi dengan karyanya Nigite. Ya, saya ini juga belum pernah. Kemudian Bansi, ya Bansi ini adalah orang Cina yang pernah belajar di Sendai di Jepang, gitu ya. Jadi salah satu karyanya ada namanya Furusato atau Kokyo di sini. Saya pernah baca ini, bisa beri tanda centreng ini, bagus juga, ya bagus juga. Misalkan tentang ya ini desanya yang di ketika dia lahir ya di sana di Cina ya. Berikutnya aku dari Ryunosuke Rashomon ini 5,2% sama dengan Bansu tadi itu. Nama Bansu ini menjadi nama ini ya, nama jalan ya di Sendai di prefektur Miyagi karena memang dia pernah belajar di sana dan sangat dihormati, sangat disukai karya-karya sastranya oleh orang-orang Sendai. Ya. Berikutnya Miyazawa Kenji, Chumong no Oi Ryori Teng. Ini 4,9%. Saya juga pernah baca ini. Kalau Rashomon ini agak ngeri ya, apa ceritanya, Anda sudah pernah baca mungkin ya. Kemudian Chumong no Oi Ryori Teng ini adalah fantasi mengenai sebuah restoran yang banyak sekali pengunjungnya, berbagai macam makhluk yang maksudnya binatang, terus ada yang aneh-aneh juga, banyak sekali orang di dalam restoran itu yang ngobrol macam-macam, terlalu banyak pesanan ya. Untuk orang sekali lagi untuk orang dewasa ini juga agak membosankan, tapi untuk anak-anak atau remaja yang fantasinya masih sangat liar itu mungkin akan senang membaca cerita tersebut. Berikutnya adalah Miyazawa Kenji ya, Ginga Tetsudo no Yoru. Ini juga fantasi juga, saya pernah membaca juga. Ini menceritakan tentang Campanella ya, seorang pelajar juga kecil gitu ya, anak-anak gitu ya, yang punya sahabat ya, mereka berdua naik dia mimpi ya berdua naik kereta menuju galaksi ya, luar angkasa ya, gitu. Kita tahu setelah dia bangun ternyata sahabatnya tadi itu ini mati ya, dia tenggelam di sungai pada suatu perayaan festival bintang ya. Jadi ketika mimpinya itu menunjukkan ini apa namanya, menyeratkan satu ini perpisahan dengan sahabatnya tersebut. Ini sangat haru ya cerita ini. Kemudian adalah Mori Ogai Takasebune. Saya juga sudah sempat membaca cerita ini.
Ini mengenai seorang tahanan dan sipir penjara. Juga seru juga ini ya. Anak-anak mungkin agak ini ya, kalau anak-anak mungkin terlalu berat ya, bagi orang dewasa ini cukup bagus ini. Tapi ini menggambarkan juga mengenai kehidupan di Edo ya, pada zaman ini ya, zaman Edo. Jadi ada latar belakang sejarahnya juga. Natsume Soseki, Yume Juya, ini juga cukup bagus ya. Ini juga kayaknya berat juga ya kalau untuk anak-anak SMP, tapi sebagai pengalaman cukup bagus. Ini misalkan tentang kehidupan remaja. Kemudian Akutagari Unosuke, Toroko 2,6%. Ini juga memisahkan ya mengenai tokoh ya, ya pemuda juga. Terus kemudian berhubungan dengan orang-orang asing seperti itu. Kemudian Natsume Soseki Bocang 2%, ini malah urutan ke-13 ya dibandingkan dengan presentasi minggu lalu ya. Bocang, Ibuse Masuji ya, Sanso Uo. Saya belum pernah baca ini, mungkin saya pernah tapi lupa. Saya nanti juga ingin baca. Kemudian nomor 15 ada apa itu? Le Puci Prince, atau dalam bahasa Indonesia sudah ada terjemahannya pangeran kecil ya. Saya sudah pernah membaca, ini menarik sekali ya. Menceritakan tentang seorang pilot ya, kemudian pesawatnya jatuh atau mendarat di gurun Sahara. Di sana dia bertemu dengan orang kecil gitu ya. Ternyata dia adalah makhluk dari planet lain ya. Namanya judulnya ini adalah sebenarnya dalam bahasa Jepang itu Hoshino Oji-sama, pangeran dari sebuah planet gitu ya, sebuah planet. Ini sangat menarik ya, menceritakan petualangan dari ini si alien tadi itu, si pangeran dari planet apa itu ya, ketemu dengan apa itu, seperti meteor atau seperti planet-planet kecil ketika dalam perjalanan menuju bumi. Bagus sekali. Dalam dalam bahasanya sudah diterjemahkan ini, silakan cari, menarik sekali. Ini terkenal nomor 15 ini. Berikutnya Hoshi Shinichi ya, Popo-chan, saya belum pernah baca cerita ini. Kemudian Akutagari no Suke Kumono itu, ini saya pernah baca ketika mahasiswa S1, lumayan menarik, menceritakan sang Buddha gitu yang menolong seorang perampok yang masuk neraka, ditolong tapi dengan benang laba-laba, tapi akhirnya yang ditolong tidak bisa karena terlalu egois ya, akhirnya jatuh kembali ke neraka. Berikutnya Yumoto Kazumi, Natsuno Niwa, saya belum pernah membaca ini. Kemudian Hermann Hesse, ini seorang Jerman. Ini juga saya belum pernah membaca ya. Sarinosta, Untermurat ya. Kemudian urutan 20 ada Nakajima Atsushi, Kiryo ya. Ini kayaknya saya pernah membaca, lupa ya. Ini menceritakan tentang seorang apa ya, cendekiawan atau sarjana namanya ya, Ryo itu. Ini cerita di Cina itu ya. Nakajima ini menceritakan itu ya dengan caranya sendiri. Ridho ini ceritakan sebagai seorang yang sedikit ya sombong gitu ya, mengatakan bahwa dia hanya sedikit sekali menggunakan kemampuannya untuk bisa apa istilahnya menguasai dunia, bukan menguasai dunia, untuk berhasil gitu ya. Nah kalau misalnya dia semakin banyak menggunakan kemampuannya, dia akan semakin mendapatkan pangkat ya, seperti itu. Ya ini mengenai petualangan atau mengenai pencarian jati diri juga. Berikutnya Maihime ya, karya Mori Ogai, urutan 21. Ini juga lumayan bagus ya, mengenai ini kisah seorang pelajar Jepang yang mahasiswa ya, yang pergi ke Jerman itu yang kalau nggak salah itu, terus ketemu seorang gadis Jerman di sana, kisah percintaannya ya, seperti itu juga. Itu menarik sekali ya, menarik sekali untuk para remaja. Natsume Soseki, Wagahayo Neko de Aru, ya urutan ke-22. Ini juga menceritakan tentang ini, bagus, kisah antara sensei dan apa namanya kucingnya. Jadi dunia ini dilihat dari tokoh utamanya di sini kucing ya, kucing yang dipelihara oleh sensei, guru ya, guru bahasa Inggris. Menarik sekali, ya menarik sekali, tapi agak tebal ini ya. Berikutnya 23 ya, Franz Kafka, Metamorphosis ya, 0,6%, sama nilai yang sama juga diperoleh Akutagari Nosuke Hana. Ya ini juga
mengambil latar cerita ini tentang zaman dulu, gitu ya, tentang seorang biksu Buddha, gitu ya, yang penasaran dengan hidung panjang. Ketika dia punya hidung panjang, dia jadinya bingung juga bagaimana cara memotong hidungnya agar menjadi pendek, seperti itu. Lucu juga. Kemudian urutan 24 adalah Izuno Odoriko, ya, jadi penari dari Izu, karya Kawabata Yasunari. Lumayan menarik juga mengenai petualangan seorang pemuda, pelajar mungkin SMP atau SMA, terus ke tempat pemandian air panas di Izu yang bertemu dengan banyak orang, ya, termasuk gadis-gadis penari dan macam-macam. Menarik sekali. Bahasa Indonesia sudah ada juga. Kemudian Akutagawa Ryunosuke no Toshishun. Ini saya kayaknya belum pernah baca, ya, saya lupa. Berikutnya Oka Sohe yang urutan 26, ya, 0,3%, saya belum pernah baca juga. Kemudian cukup terkenal juga Ibuse Masuji, ya, karya ini Kuroi Ame, terkenal tapi saya belum sempat membaca. Yang urutan 28, 29, 30 ini tidak mendapatkan ranking ini, ya, 0%, nggak ada yang milih, ya. Sansodayu saya pernah membaca ketika masih S1 dulu, misalkan petualangan keluarga, ya, ibu dan anak-anaknya. Lumayan ini membekas juga di hati, lumayan seru juga, ya, sedih juga, ya, dalam pencarian sesuatu. Kemudian Nakazaware, maafke, ya, Rakutai no Usagi, ya, saya belum pernah baca. Kemudian Mishima Yukio, ya, Shiosai. Ini saya pernah membaca ini juga. Ini mengenai percintaan juga, ya, mengenai percintaan remaja. Ya, ya itu. Jadi saya dari 30 cerita terkenal yang disukai anak SMP ini saya pernah baca berapa banyak, ya. Saya jadi malu, kayaknya nggak semuanya bisa baca, ya. Kono sanju ima desu ne, 1から31までどれぐらい僕どの作品が読んだことあるのかちょっと数えてみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18だけ。Ya hampir separuhnya, separuh lebih, ya. Hambung ijo da kedo. Zenbu 読んだことがないんですね。ちょっと悔しいというか、恥ずかしいですね。日本人の、中学生たち。Ya malu, ya, terhadap ini pelajar SMP di Jepang yang telah membaca sampai 30 cerita ini, ya. Ya nanti saya akan ini membaca yang sisanya. Kebetulan ada beberapa yang ada di rumah tapi belum sempat saya baca, saya akan baca. Itu, ya, kesimpulan hari ini, ya, ini tadi. Jadi buku pelajaran bahasa Jepang atau Kokugo, ya, dari SD sampai SMP itu berbeda tiap prefektur di Jepang, ya. Tujuannya adalah untuk menghindari monopoli dan peningkatan kualitas, ya, kualitas buku, ya. Namun semua penulis harus mengikuti pedoman penulisan buku dari Kemendikbud Jepang. Yang kedua adalah meskipun jumlah karya sastra dari penulis Jepang lebih banyak diperkenalkan, ya, namun karya penulis non-Jepang yang berkualitas juga diperkenalkan, ya. Namun demikian, kualitas penerjemahan bahasa Jepang juga menjadi persyaratan utama, ya. Nomor 3 adalah sebagian besar tema karya sastra yang ditampilkan dalam buku pelajaran bahasa Jepang di tingkat SMP adalah kesastraan anak remaja, ya, yang rata-rata bertema pencarian jati diri dan persahabatan, ya, persahabatan. 結論としてはですね、一つ目はですね、日本の国語教科書というのは、都道府県別々ですね、それぞれ違いますということですね。目的は言いましたように、やっぱりね、より良い説ができるために、自由競争とかですね、させるですね。自由競争というのはその会社、出版社、自由競争をさせますということです。でも、基本的、基準とか、それは文部省が、決めてあって、その出版社はそれを従うということですね。2番目は、そうですね、なぜ外国人の作品、文学作品も紹介されているかと言いますと、やはりそれは言いましたように、
日本語に翻訳されたので、その日本語で読むことも、それも、なんていうんですか、その学生たちの知識を豊かにするためですね。そして3つ目はですね、大体のテーマはですね、その作品のテーマは大体、なんだろう、友情、そして、えなんていうんですか、そうですね、大体、友情、そして、その自己意識ですか、自己意識とか、あの、ま大体青春ですから、これから自分が何になりたいとか、何をしたいとか、そういうようなことを探って見ているというような、テーマが多いです。えー以上です。ちょっとざっとやったんですけれども、ちょっとつまらないかもしれないんですけれども、もしこういうようなことが、え皆さんの知識のためには役に立ったら、私も嬉しいです。Ya, cukup sekian dari saya. Mungkin agak sedikit cepat tadi itu ya. Terus mungkin banyak sekali kalimat gitu yang jadi membosankan. Tapi kalau misalnya Anda merasa ini berguna, bisa jadi sangat senang. Ya, ya cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi berikutnya. Ya, minasan, 今日の出費はここまでに、します。また次の授業会いましょう。じゃあね。